Kenapa kalau untuk rokok itu ada anjuran dilarang merokok karena membahayakan, menyebabkan serangan jantung, ini dan lain sebagainya. Tapi tidak untuk gula. Tidak pernah ada tuh anjuran, larangan gula, dilarang mengkonsumsi gula karena gula menyebabkan ini kan begitu. Kenapa rokok ada larangannya sedangkan gula tidak ada? Padahal kalau kita mau fair dan objektif, gula ini sangat-sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Bahkan gula ini menjadi pembunuh 35 juta manusia dalam waktu setahun. Bahkan gula ini menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Tapi kenapa kok larangan itu, anjuran larangan itu justru hanya di rokok saja, tidak di gula? Ini saya akan memberikan jawaban yang paling sederhana dengan analogi yang paling sederhana juga. Jadi kita di sini tidak akan memberikan pembahasan dari sudut pandang perokok, pecinta rokok, ataupun dari sudut pandang yang pembenci rokok. Karena kalau kita pakai sudut pandang perokok, pasti akan dicari pembenaran dengan kebiasaan dia merokok, ataupun dengan orang yang benci rokok juga akan dicari pembenaran atas gula, kan gitu. Di sini akan saling membela. Kalau pembenci rokok akan belain gula itu begini-begini kan gitu. Sedangkan untuk pecinta rokok itu begini kan gitu. Nah, itu akan banyak sekali alasan kalau kita ambil dari dua sudut pandang ini. Jadi maka di sini yang saya akan ambil adalah dari sudut pandang logika saja. Logika paling sederhana. Jadi saya akan mengajak Anda untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, yaitu dengan menggunakan logika. Jadi siapkan logika Anda, karena ini sangat sederhana sekali logika ini ya. Jadi Anda kalau sampai nggak paham dengan logika ini, sangat-sangat lucu aja ya, ini pasti paham. Oke, kita jawab pertanyaan di awal tadi. Jawabannya kita pakai analogi. Anda pernah lihat nggak ada tulisan selain karyawan dilarang masuk ataupun staff only? Pernah lihat kan? Sudah pasti pernah lihat. Nah, begitupun pula nih dengan rokok dan gula. Kenapa saya pakai analogi ini karyawan dilarang masuk? Karena begini. Gula itu tubuh manusia memproduksi secara alami gula. Untuk apa? Ya untuk kebutuhan metabolisme dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan dalam kadar tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Maka organ tubuh manusia itu memproduksi gula secara alami. Yaitu apa? Organ tubuh apa yang memproduksi gula secara alami? Hati. Jadi hati kita itu memproduksi gula secara alami untuk keperluan di dalam tubuh manusia sesuai dengan kadarnya. Tapi lain dengan rokok. Mau itu asap rokoknya, mau itu kandungan kimia dalam rokok, itu tubuh tidak memproduksi secara alami. Artinya itu adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia, dan tubuh manusia harus menyesuaikan, bahkan harus menyerang benda asing ini supaya tidak merugikan ke tubuh manusia. Jadi kalau ada perokok kok masih sehat-sehat aja, ya berterima kasihlah kepada tubuh Anda yang berhasil melawan benda asing itu masuk ke dalam tubuh sehingga ditolerir, kemudian pokoknya ditolerir supaya masuk ke dalam tubuh itu tidak membahayakan tubuh manusia. Ya Anda bersyukurlah kepada tubuh Anda sendiri kalau Anda merokok masih sehat-sehat aja begitu. Nah, lain dengan gula. Gula itu ketika masuk itu sebenarnya dia juga ya kayak kembali ke rumahnya aja gitu loh. Cuma kalau berlebihan ini yang sangat berbahaya. Nah, kita kembalikan ke analogi sederhana tadi, selain karyawan dilarang masuk. Nah, begitu juga dengan rokok itu tadi. Jadi dianggaplah kalau rokok dan kimia yang dikandung di dalamnya itu bukan bagian dari tubuh manusia, artinya bukan karyawan, jadi dilarang masuk. Maka larangan dilarang merokok itu menjadi logis dengan analogi tadi, selain karyawan dilarang masuk. Kira-kira sudah nemu kan jawabannya? Bagi Anda yang perokok gimana? Masih lanjut rokok? Bebas, terserah. Ataupun yang Anda anti rokok akan menghujat orang yang perokok? Ya bebas juga. Jujur sih, saya juga perokok. Terima kasih sudah nyimak. Kita akan bertemu di konten-konten yang bermanfaat selanjutnya.